Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-19. Kita perlu tahu bahwa Yeremia melayani sekitar 40 tahun. Dan selama ia melayani 40 tahun itu, ternyata tidak ada satupun orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan dia adalah seorang nabi yang Tuhan pakai dia menjadi alat di tengah-tengah umat Tuhan di Yerusalem, dan ia melayani raja-raja Yehuda pada masa itu. Tetapi anehnya adalah satu orang pun tidak ada yang bertobat. Kalau kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang adalah raja-raja di Yehuda, mereka, Tuhan sudah memilih mereka, tetapi di dalam kehidupan mereka, sebentar jatuh, sebentar bangun, sebentar jatuh, sebentar bangun. Hal ini kita bisa melihat lebih jelas di kitab Hakim-Hakim yang sudah dikotbahkan beberapa seri di gereja kita. Raja-raja di Yehuda bersama-sama dengan rakyat di Yerusalem, sekalipun mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi keinginan mereka, hati mereka lebih memilih untuk menyembah kepada berhala-berhala. Hati mereka dan pikiran mereka lebih cenderung memilih untuk menyembah kepada patung-patung, dewa-dewa yang bukan Tuhan. Karena mereka sudah tenggelam di dalam kehidupan mereka yang penuh dengan menyembah berhala itu, maka dikatakan bahwa mereka memakan daging anak-anak mereka sendiri. Betapa kejinya, betapa jahatnya. Mata hati mereka, mata rohani mereka tertutup karena penyembahan berhala mereka, dan anak-anak mereka harus menjadi korban terhadap penyembahan berhala, dan daging anak-anak mereka memakan sendiri. Bukankah hal ini adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan? Orang yang jatuh ke dalam penyembahan berhala, orang yang sudah menyimpang daripada kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan dia, Tuhan akan membiarkan dia untuk terus tenggelam di dalam kehidupannya yang berdosa itu, dan dia tidak akan sadar akan hidupnya yang jahat di mata Tuhan. Maka dikatakan di ayatnya yang terakhir dari pasal yang ke-19 dari Yeremia ini bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada penduduk Yerusalem, bahkan bukan hanya penduduk Yerusalem atau orang-orang Yerusalem itu, tetapi kota-kota yang ada di sekitar mereka pun akan turut dihukum karena dosa penyembahan berhala. Jadi dalam pasal ini Bapak Ibu, kita bisa melihat kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, dan walaupun Tuhan terus berulang-ulang berbicara kepada kita, tetapi kita memilih untuk mengeraskan hati kita, memilih untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan membiarkan kita, Tuhan akan mengizinkan kita ada terus di dalam dosa yang kita lakukan, dan kita akan dihukum pada akhirnya. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada hukumnya, pasti ada konsekuensinya. Jadi pastikanlah bahwa yang kita lakukan adalah kebenaran, yang kita lakukan adalah kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita lewat firman Tuhan ini kita dituntun supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, sebab kalau kita meninggalkan Tuhan, maka pada akhirnya hukuman yang akan kita dapatkan dari
Tuhan. Demikianlah renungan singkat ini Bapak Ibu, kiranya kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap punya hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan salam.